Kita ini punya musuh, musuh yang selalu mengincar, yang mencari mangsanya, mencari sasaran. Dia ingin menghancurkan, menyerang hidup kita. Ya, itulah sebabnya kita perlu berdoa. Dan yang ketiga, alasan kenapa kita berdoa, karena ini sebuah persiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali, saudaraku ya. Pada waktu Yesus datang, kita nggak sampai kehilangan seperti 10 anak darah yang bijaksana, mereka punya pelita plus punya minyak. Tapi yang tidak bijaksana, yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh, betul mereka punya pelita, betul mereka punya minyak persiapan, tapi minyaknya tinggal sedikit. Dan ketika mempelai datang di malam hari, pada saat semua orang lagi tidur, saudaraku, saat yang tidak disangka-sangka, mereka kehabisan minyak, dan ketika mempelai datang, mereka bingung, saudaraku. Ketika mereka mau songsong mempelai, pelita mereka sudah mati. Ya, mereka harus pergi ke kampung sebelah membeli minyak. Betul mereka dapat minyak, tapi ketika kembali, pintunya sudah ditutup. Ya, telat, terlambat. Jadi biasanya tuh orang menyesal di akhirnya, suatu ya. Karena itu hidup ini sebuah anugerah, kesempatan, jangan engkau sia-siakan supaya engkau tidak menyesal. Amin. Itulah keputusan yang bijak ya. Nah, hari ini dapat kita perhatikan saudaraku di dalam kehidupan ini, saudara, ya ini penting. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keputusan bijak pada siapa? Pada orang percaya yang tahu apa, saudaraku? Dia tahu menghitung hari-hari hidupnya. Tujuannya apa? Agar dia beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu dia akan berkata gini, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Aku perlu Engkau dalam hidup ini. Tanpa Engkau aku gagal. Hati yang bijaksana dia akan berkata, Tuhan, pegang tanganku, tuntun aku senantiasa. Jangan kau lepaskan tanganmu, Tuhan. Bahwa aku berjalan bersamamu. Itu orang-orang yang hatinya bijaksana seperti itu. Ya. Nah, ini tidak dimiliki oleh orang fasik. Orang fasik itu mereka nggak peduli dengan Tuhan, saudaraku. Ya, tapi kita orang-orang percaya yang rindu akan Tuhan, kita selalu ingin dekat dan semakin dekat dan lebih melekat lagi dengan Tuhan. Ya, haleluya, saudaraku. Sehingga hati kita ini bisa tenang, hati kita ini damai. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, sing ayem putrane Gusti Yesus ya. Rino wengi tansa memuji. Jadi orang di luar sana pada bingung ya, pada dalam keadaan gelisah hatinya. Ya, yang kaya pada bingung, yang miskin pada susah hatinya, sambat terus. Tapi anak-anak Tuhan, putra Gusti Yesus, orang-orang percaya, hatinya adem, tentrem ya. Hatinya itu tenang. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, beban berat, pencobaan, kesesakan, sakit, penyakit, ancaman apapun boleh datang, tapi hatinya tenang ya. Itulah salah satu keputusan bijak. Orang yang punya keputusan bijak, hatinya selalu itu tenang, ya, karena ada Tuhan. Oke, dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam Roma pasal 7 ayat 4 sampai ayat 6 ya. Tadi malam kita baru bahas ayat 1 sampai ayat 3, Saudara. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita semua. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Yang mengerti apa dulu, saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan bijak. Amin ya. Mari kita perhatikan ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan bijak itu. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya mengakui. Mengakui bagaimana? Bahwa dia juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Nah, apa itu tubuh Kristus? Itu adalah gerejanya, saudaraku. Mari kita lihat dalam Roma 7 ayat 4. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Amin. Agar kita berbuah bagi Allah, saudaraku ya. Dia produktif terus, saudaraku. Nah, ini dia, saudara, untuk mengerti kemuliaan Allah di dalam keputusan bijak itu,
Pertama, dia perlu mengakui bahwa dirinya itu juga telah mati bagi hukum Taurat. Saudara, justru dari hukum Taurat inilah orang mengenal yang namanya dosa, ya. Saudara, dan hukum Taurat itu, saudara-saudaraku, itu akan mengikat sekali dan membuat orang itu susah, orang itu tertekan, saudaraku. Karena apa? Dia salah sedikit melanggar langsung judgment, ya, kena hukuman, kena sanksi. Itu betapa mengerikannya seperti itu. Nah, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu, saudaraku, ya. Dan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam kasih karunia, ya. Kasih karunia, anugerah Tuhan itu besar sekali bagi kita semua. Tadi saya katakan, makanya Bapak Ibu, sebuah anugerah ini yang Tuhan berikan, kita gunakan dengan baik, ya. Ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini jangan kita sia-siakan, ya. Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan, ya. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Amin, saudaraku, ya. Jadi ini dia, mengakui bahwa dia juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, ya. Yang kedua, kita akan lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan bijak. Nah, orang yang punya keputusan bijak itu, yang kedua, dia menggunakan waktunya dengan baik. Agar apa? Dia tidak hidup dalam daging, kemudian hawa nafsu dosa oleh apa? Oleh hukum Taurat. Mari kita lihat Roma 7 ayat yang kelima. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Amin. Amin. Sebab waktu kita masih hidup dalam apa? Dalam daging. Galatia pasal 5, saudaraku, kalau kita hidup dalam daging, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami kebinasaan. Tapi hidup dalam roh, kita akan mengalami kehidupan, ya. Hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh apa? Dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi justru lewat hukum Taurat ini kita kenal dosa, saudaraku, ya. Kalau hukum Taurat tidak ada, kita tidak kenal dosa. Memang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih anugerah Allah, kita ini diselamatkan Tuhan. Nah, karena itu keputusan bijak yang kedua adalah menggunakan waktu. Waktu yang ada, saudaraku, agar saudara saya tidak hidup dalam daging. Dagingnya maunya tidur, dagingnya maunya senang-senang dulu. Tapi roh kepingin untuk apa, saudaraku? Untuk membuat kita ini haus, membuat kita ini rindu akan Tuhan, membuat kita ini selalu ingin ada dalam hadirat Tuhan. Ya, memang Alkitab berkata, roh penurut, daging lemah, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita Bapak Ibu mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan bijak, dia tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging, tapi dia akan mengikuti keinginan-keinginan roh. Apa yang roh mau, dia akan lakukan, saudaraku. Nah, memang ini suatu latihan di sini, ya, latihan rohani buat kita sekalian. Jadi pagi kita ibadah, nanti siang kita ibadah lagi, malam kita ibadah lagi. Wow. Dan itu yang Tuhan mau, sehingga apa? Roh kita makin kuat. Kalau roh kita kuat, itu akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak, ya. Kalau jiwa sudah kuat, jiwa tidak akan stres, depresi, frustrasi, bahkan jadi crazy. You know crazy? Crazy itu jam 8 lewat 15 menit, miring. Gak ada angin, gak ada hujan, ketawa sendiri, saudaraku. Nah, banyak orang di luar tuh seperti itu, saudaraku. Karena beban hidup ini dia nggak kuat, saudaraku. Akhirnya jadi seperti itu, ya. Gak heran kalau di rumah sakit jiwa banyak pasien-pasien yang dalam kondisi seperti itu. Depresi, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara, kalau jiwa sudah lemah, maka itu akan mempengaruhi tubuh, sehingga apa? Tubuh bisa gampang sakit. Saudara, karena di dalam tubuh yang sehat itu karena terdapat jiwa yang sehat. Nah, di dalam jiwa yang sehat itu karena apa? Terdapat roh yang sehat. Jadi semua dimulai dari mana? Yang pertama, dari atas turun ke bawah, roh dulu, suatu. Roh dulu turun ke bawah jiwa, jiwa turun ke bawah fisik. Tubuh kita yang nampak ini kan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, salah satu orang kenapa dia sakit, itu selain dari pola makan yang tidak dijaga, pola hidup yang tidak teratur,
Ya, kemudian ini yang menjadi dia penyebab dia sakit ini dari apa? Pikiran, suatu. Orang sehat kalau mikirnya susah terus, khawatir terus, cemas terus, gampang sakit. Sebaliknya orang kalau sudah terlanjur sakit, tapi dia nggak mikirin masalahnya, nggak mikirin penyakitnya, dia happy terus, dia enjoy aja, saudaraku. Hatinya gembira, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat, penyakitnya gampang sembuh. Ya, buat apa minum obat banyak-banyak, tapi mikir masalah terus, bikin persoalan terus, mikir pergumulan terus, percuma, Bapak Ibu sekalian. Obat itu hanya sarana. Jadi semua dimulai dari pikiran. Medan pertempuran terbesar dalam diri manusia itu ada pada pikiran, ya. Jadi saudara, karena itu Tuhan ingin kita semua ini punya pikiran Kristus. Bagaimana cara kita berpikir seperti berpikir dengan Kristus laku. Ketika engkau disakiti, engkau dilukai, engkau dikecewakan, engkau dikhianati, engkau diperlakukan tidak baik, bagaimana keputusan bijakmu? Apakah engkau ingin membalas dendam? Apakah engkau ingin marah? Engkau ingin sakit hati, kepahitan, dendam, penuh kebencian? Kalau itu yang ternyata engkau turuti keinginan-keinginan daging, daging berkata, balas saja, balas saja, balas saja. Roh bilang, jangan, jangan, ampuni, doakan dia. Saya mau ikut yang mana? Kalau ternyata engkau bisa mengikuti keinginan roh, maka saudara gampang sekali terima mujizat. Tapi kalau engkau mengikuti keinginan daging, maka engkau menghalangi mujizat Tuhan, engkau menghalangi pertolongan Tuhan, engkau menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu sekalian ya, sampai sini paham ya. Jadi menggunakan waktu yang ada ini supaya kita tidak hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu oleh apa hukum Taurat ini. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Ini dia rahasia yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa tadi, saudara-saudaraku ya, keputusan bijak. Nah ini dia, yang ketiga, dia adalah orang yang merindukan, ya, merindukan untuk apa? Dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita ini telah mati bagi dia. Mari kita lihat ya, dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin. Nah, ini dia ya. Jadi ini saudara-saudaraku, yang ketiga, ciri dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan bijak, dia hatinya selalu merindukan untuk apa? Dibebaskan dari hukum Taurat, ya. Hukum Taurat yang mendakwa dia, yang menuding dia, kamu sudah bersalah, sudah berdosa, kamu sudah melakukan ini dan itu, saudaraku. Sehingga dia tidak tertekan, dia tidak susah lagi, ya. Sebab dia telah mati bagi kita, telah mati bagi dia, ya, saudaraku. Jadi ini penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Penting tadi malam itu di ayat 1 sampai ayat 3 itu kan tentang hubungan suami istri. Selama seseorang itu menikah itu kan ada ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian itu kan mengikat sekali suatu. Dan selama suaminya itu hidup dan kalau istrinya itu dia menyeleweng, nah itu dia bersinak saudaraku ya. Tapi kalau suaminya sudah mati, nah itu dia bebas ya. Tidak yang ada yang mengikat, dia boleh kawin lagi atau sebaliknya pasangannya istrinya telah meninggal, dan dia boleh bebas, dia boleh kawin lagi, ya seperti itu. Jadi inilah gambaran seperti itu, saudara-saudaraku. Jadi saudara mati bagi hukum Taurat dan hidup bagi Kristus, ya saudara-saudaraku. Jadi itu yang Tuhan ingin, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari kita lihat apa hasilnya, ya. Hasil yang akan kita peroleh, yang kita akan nikmati. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia milik Kristus, ya. Kristus yang mana? Kristus yang dibangkitkan dan kemudian dia berbuah bagi Allah. Amin. Alkitab berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Kita lihat Roma pasal 7 ayat 4. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati
agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Amin. Itu tujuannya, agar kita berbuah bagi Allah. Seringkali kita tidak bisa berbuah bagi Allah, karena apa? Belum matikan keinginan-keinginan daging itu, keinginan-keinginan dosa, keinginan duniawi itu, ya. Saudara, kita masih terikat dengan kehidupan yang lama, saudara. Tapi setelah kita matikan semuanya itu, baru kita hidup bagi Kristus, ya. Haleluya. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia berbuah bagi Allah, haleluya, dan berdosa, itu yang berdosa dia berbuah bagi maut, yaitu perbedaan di situ. Tadi kita lihat kalau orang itu taat pada firman, dia berbuah bagi Allah. Kalau dia tidak taat pada firman alias dia berdosa, nah itu dia berbuah menghasilkan buah bagi maut, ya. Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat yang kelima. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Amin. Nah, agar kita berbuah bagi maut, saudaraku. Maut itu adalah kematian. Saudara terkasih Tuhan, saya percaya Tuhan tidak ingin kita berbuah bagi maut, tapi kita berbuah bagi Allah, ya. Saudaraku, buah-buah yang kita hasilkan itu apa? Buah roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, ya. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Inilah keputusan bijak ada di sini. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita perhatikan bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia melayani dalam keadaan baru. Nah, dalam keadaan baru itu keadaan yang seperti apa? Itu menurut roh. Roh siapa? Roh Kudus, roh Allah, ya. Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat ke-6. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin. Amin, ya. Sampai sini jelas, saudara-saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, jadi ketika kita telah mati bagi hukum Taurat, kita tidak ikuti keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan dosa, maka kita ini boleh hidup, ya, menurut roh, ya, dan bukan dalam keadaan yang lama, tapi menurut huruf hukum Taurat. Jadi saudara-saudara terkasih Tuhan, senang sekali kalau kita bisa melayani di dalam roh ini. Wow, itu membuat kita makin hari makin mengerti tujuan Tuhan dalam diri kita. Kita bisa mengerti destiny Allah dalam hidup kita, saudaraku. Kita tahu apa arti hidup kita dan kemana kita akan melangkah, kita tahu, ya. Karena kita melayani di dalam roh. Tapi kalau melayani di dalam daging, saudaraku, kita akan jadi kesal sendiri, capek sendiri, lelah sendiri, stres, depresi, ya, bingung gak karu-karuan. Tapi kalau kita melayani dalam roh, wow, itu rasanya terus kepingin. Jadi kalau orang melayani dalam roh itu rasanya doa 1 jam itu kurang. Nambah lagi 2 jam, nambah lagi 3 jam, terus gitu, ya. Tapi kalau orang melayani dalam daging, rasanya tuh capek, jenuh, bosan, ya. Itu yang membedakan di situ. Jadi hari ini kita latih roh kita, suatu latih roh kita, ya. Roh kita ini penurut, meskipun daging lemah, kita lawan suatu. Dan saya percaya kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kuasa, mujizat, berkat terjadi bagi kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri akan berdoa, ya, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi ini. Ya, Pak John. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, karena betapa anugerah-Mu yang sungguh dahsyat dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan suara-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami Tuhan, untuk selalu menghitung hari-hari hidup kami. Yesus. Karena betapa dalam setiap hari-hari hidup kami, penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Engkau memberikan pertolongan bagi kami. Engkau memberikan perlindungan bagi kami. Memberikan kekuatan bagi kami. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Sumber kasih karunia kami. Engkaulah tempat
perlindungan tubuh pertahanan kota benteng kami Ya Tuhan. Yesus. Berikan kami hati yang selalu bijaksana seperti Amin, amin. gadis Tuhan yang bodoh Ya. dan bijaksana. Ketika Engkau datang Tuhan, kami selalu mempersiapkan hati dan kehidupan Ya. kami di dalam roh kebenaran akan Engkau Tuhan. Bahwa kami siap Tuhan dan selalu mau hidup yang dimerdekakan oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan. Ya, Kami Yesus. bukan hidup oleh karena hukum Taurat, Ya. tetapi kami boleh dimenangkan oleh karena Engkau ya Yesus Ya, Kristus. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk selalu dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu, Amin. agar roh kami tetap menyala-nyala sekalipun dalam keadaan kami lemah tubuh oleh karena sakit kami. Ya, Tapi Yesus. kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu tidak akan meninggalkan kami. Yes. Karena sesuai dengan janji firman-Mu, ketika Engkau bangkit naik ke surga, Engkau akan mengirim sang penghibur yaitu Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak John yang Engkau percayakan Tuhan untuk selalu menyampaikan kabar sukacita ini. Engkau berkati Tuhan Yesus Pak John untuk Ya, dipakai lebih heran lagi untuk terobosan-terobosan ke depan, untuk terjadi dalam menjangkau nama banyak Yesus. jiwa dari Haleluya. timur, utara, barat, selatan Tuhan. Yes. Engkau berkati Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dapat mendengarkan suara-Mu dan selalu mau berbalik dan bertobat serta mengakui Ya, bahwa Yesus. Engkau lah Sang Juru Selamat, sumber kehidupan, Haleluya. pemilik kehidupan Tuhan. Engkau berkati juga Ibu Sinta Tuhan yang menjadi penolong, penopang di dalam pelayanan. Berkati Tuhan Yesus beserta anak-anak dan keluarga besar, oma opa Tuhan, seluruh keluarga biarlah senantiasa Ya, Yesus. Tuhan di dalam menjalani akan hari-hari hidup dengan selalu saling mengasihi dan saling mendoakan. Kami pun sebagai anggota Tuhan, Ya, jemaat Yesus. CLCC walaupun hanya di dalam ibadah Zoom, mari Bapak Engkau memberikan kami kekuatan untuk Ya, bersatu Yesus. dalam roh dan kebenaran-Mu. Untuk kami selalu saling menopang, saling mengingatkan, menguatkan di dalam satu tubuh-Mu sebagai Ya, tubuh Yesus. Engkau yang adalah kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Nina Armedi, Ibu Yanti untuk doa yang sangat indah ya. Doa peneguhan firman. Tuhan berkati. Amin. Semangat Bu Yanti ya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Pastor John yang sudah mengajarkan kepada kita akan kebenaran firman Tuhan yang baru pada pagi hari ini buat kita. Supaya kita sebagai jemaat-jemaatnya harus mempunyai satu keputusan yang bijak agar supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa dalam yang pertama kita harus mengakui bahwa Dia, Tuhan Yesus Kristuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita, yang telah mati, berkorban mati buat kita. Bahkan kita harus mau menggunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita dengan baik dan benar, bukan mengikuti akan hawa nafsu, kedagingan dalam kehidupan lagi. Amin Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus mau supaya kita harus hidup dalam keputusan bijaksana. Kita harus selalu mempunyai kerinduan dan kerinduan dalam kehidupan kita untuk selalu bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor John atas pengajaran firman Tuhan yang baru buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan, dipakai lebih heran, Amin. lebih dahsyat dalam pelayanannya di gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dan kita akan masuk, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indriani yang sudah berdoa tadi untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Indriani. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Demikian juga kepada Ibu Yanti Armedi. Tuhan Yesus berkati Bu Yanti. Terima kasih. Semangat Tuhan Yesus. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri. Iya. Haleluya. Dan kita akan masuki ibadah selanjutnya yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiarini dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Shalom, Pak Shalom. John. Shalom Ya. Bu Yeti. Terima kasih.
Bapak Ibu semua yang terkasih, kami akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC dan Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiowini dari kota Kediri yang ada di Sidoarjo ya. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Yeti Sulistiowini yang sudah melayani di dalam doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Bu Yeti. Salam buat semua keluarga, anak, mantu, cucu semuanya yang ada di Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Yeti. Haleluya. Dan kita akan memasuki ibadah selanjutnya, itu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Saya persilakan Ibu Weli. Haleluya. Baik, makasih Pak Lukas untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus.
Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 20 April 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U, Datar 8, Darmo Hill, belakang Ciputra, World, Surabaya Barat. Selanjutnya, hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Ibu Yeti Sulistiorini, alamat Perum Grand, Alexandria Hill, Puri Surya Jaya, Blok AH 7 Datar 28, Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan. Di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Selestawati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya, 20 April 2024, Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Selestawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kan Bapak Lukas. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin, makasih Bapak Pendeta. Iya, Ibu Weli Hukubun, saya mengucapkan terima kasih buat pelayanannya yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja sesi bagi bangsa, info gereja sesi. Salam buat keluarga semua yang ada di Papua. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli. Semangat terus Ibu Weli bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan kita sudah akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya sebagai host lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama pada Tuhan Yesus. Bahwasannya Tuhan Yesus itu sungguh baik dan teramat baik kepada kita. Dan saya juga berterima kasih sekali lagi juga kepada Pastor John Sarbonan yang sudah memberkati kita dalam ibadah gereja sesi Zoom online dan juga yang sudah mengajarkan kita, memberikan pengajaran akan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita harus mengambil suatu keputusan yang bijaksana agar supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah benar-benar hadir, ada nyata dalam kehidupan kita dan kita rasakan, kita terima. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Biarlah kita benar-benar dalam kehidupan kita, mari kita harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana agar kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Pastor John dipakai lebih heran lagi, dahsyat lagi
Dan juga kita berdoa diberikan selalu umur panjang, kesehatan yang ekstra, yang kuat, dan semangat terus di dalam pelayanan Pastor John. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga saya terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Yeti Sulistyorini. Tuhan Yesus berkati Bu Yeti. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri maupun di Sidoarjo. Juga kepada Ibu. Iya. Bu Weli, terima kasih Bu Weli ya. Yang sudah pelayanan kita pada pagi hari. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Papua, keluarga besarnya. Dan kepada Ibu Indiani, terima kasih juga atas pelayanannya pada pagi hari ini. Ibu Yanti Armedi, terima kasih. Terus berkati Ibu Yanti. Iya. Ibu Andriana juga terima kasih atas kehadiran ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Ibu Andriana. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ibu Setiawati, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Sinta, di James, Cindy, dan Johan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta doa, dukungan doa, bisa menulis di depan layar chat monitor atau bisa langsung menyampaikannya pada ibadah kita pada pagi hari ini dan nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan. Dan kita akan masuki yaitu doa berkat. Saya persilakan Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semuanya yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa yang telah memimpin ibadah kita dari awal ya sampai pada mau selesainya. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Haleluya Tuhan, hati kami sungguh merindukan Engkau di pagi hari ini. Oh Yesus Tuhan. Mari saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Dia akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, pintu yang tertutup terbuka, jalan yang buntu terbuka. Kalau Tuhan bertindak, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Kalau Tuhan sudah bertindak, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bahkan kalau Tuhan sudah bertindak, yang mustahil bagi manusia, bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, ulurkan tanganmu Tuhan, kami doakan saat ini. Tuhan, engkau menjamah suami, oh Tuhan Yesus, yang hadir, suami, istri yang hadir, Tuhan memberkati. Kami doakan dalam nama Yesus. Mari Tuhan sembuhkan juga Ibu Indiani, sembuhkan juga menantunya Christian, yang akan menikah dengan putrinya yaitu Feli. Kami doakan Tuhan sertai, Tuhan semua persiapan demi persiapan dilancarkan Tuhan. Terima kasih, sembuhkan juga Male, Tuhan kasihani dia, sembuhkan mamanya Bu Indiani yang ada di Lasen dalam nama Yesus. Tuhan, mari Engkau juga sembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami doakan Ibu Nina Armedi, sembuhkan dia Tuhan, pulihkan kesehatannya, juga menantunya Tuhan yang ada di Jogja, sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami doakan Tuhan, anaknya sedang berlayar, Tuhan sertai, Tuhan selamatkan, luputkan dari bahaya musibah. Terima kasih, kami doakan Mas Aji diselamatkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami doakan Bu Weli Hukubun dan keluarga besar Hukubun Defretes, Tuhan berkati mereka. Sembuhkan Ibu Erna, Ibu Erni, sembuhkan Ibu Sinta, sembuhkan juga oh Tuhan Yesus yang lain yang sakit dalam nama Yesus. Mari kami doakan cucu-cucu yang lain, kami berdoa Arsenio, Aren, Aldo, Adrik, Yuli, Nito, semuanya Tuhan disertai Tuhan dalam pekerjaan, dalam studi mereka. Demikian juga oh Tuhan pekerjaan Pak Wahyu, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Pak John De Freitas, Pak juga oh Tuhan Pak John Hukubun, Stephen De Freitas, Tuhan sertai mereka. Terima kasih. Untuk kesehatan Bu Weli sendiri kami doakan, berikan dia kekuatan kesehatan dan pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Tabita, Tuhan kami doakan dalam nama Yesus. Keniduan, Tuhan sembuhkan dia yang sudah ada di Makassar. Tuhan lancarkan, mudahkan semua proses pemulihan kesembuhan sudah terjadi bagi Ibu Tabita, ya Tuhan Keliduan. Terima kasih. Juga sembuhkan Pak Tuhan Ari Keliduan yang ada di Bekasi juga. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, sebagaimana Tuhan juga sudah menolong Ibu Yeti Sulistyorini, Tuhan sudah sembuhkan cucunya, menantunya. Percaya siapapun yang sakit hari ini, Engkau disembuhkan Tuhan. Mari Tuhan berkati persiapan Bu Yeti untuk tanggal 27, dan juga di tempat Ibu Nini tanggal 20. Tuhan sertai tempat-tempat yang dipersiapkan untuk Tuhan hadir.
bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Lawatan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu dicurahkan, mujizat-mujizat ajaib terjadi. Oh Tuhan, api kebangunan rohani, api Pentakosta bergerak dengan luar biasa. Kami doakan dalam setiap kali kebaktian-kebaktian diadakan, baik yang online maupun yang offline, yang tatap muka maupun juga lewat Tuhan streaming. Kami doakan Tuhan urapi semua yang hadir. Pelayan-pelayan Tuhan berkati Pak Lukas, Tuhan berkati juga Tuhan Yesus, Ibu ya Tuhan Andri, memberkati juga Ibu Nina, memberkati juga Ibu Yeti, memberkati juga Ibu Weli Kubun. Oh Tuhan, berkati semuanya tanpa terkecuali dengan keluarga mereka. Aku berkata hari ini, kuasa Tuhan dilipat gandakan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, kesehatanmu dilipat gandakan. Kekuatan, kemenangan, pertolongan, mujizat ajaib terjadi. Kami doakan Bu Andri untuk semua anak, mantu, cucu. Tuhan, selamatkan mereka. Kami tahu satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus untuk rumahnya, dalam nama Yesus. Saat akan hendak dijual, Tuhan sudah kirim pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Dalam nama Yesus, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan. Dan saat pindah ke rumah yang baru, Tuhan berikan perlindungan di rumah yang baru. Dan di situ nama Tuhan dimuliakan, Kau hadir dengan kuasa dan keajaiban Tuhan terjadi di sana. Makasih Tuhan, ini doa kami kepadamu Bapa, dan juga teman-teman kami yang hari ini tidak sempat hadir, baik Ko Anto, juga Bu Joyce Putirai, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Kami doakan, Tuhan Yesus, Cilinda Effendi, pulihkan kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan Pastor Cornelis Ismail yang di Kota Bogor. Juga untuk Pak Frans Angki, pulihkan kesehatannya, juga istrinya. Kami doakan semuanya dipulihkan keuangan ekonominya. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Bapak, siapapun yang membutuhkan pertolongan, Tuhan bekerja hari ini. Pak Pranoto yang kemarin, Pak Pranoto yang kami doakan, Tuhan jamah dia, sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia, sehatkan dia. Kami minta belas kasihan untuknya ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk doa siang ya, ibadah doa siang. Itu mujizat 1 jam, kita berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja untuk semua yang hadir di dalamnya. Mari Bapak, kami berdoa, Tuhan Kau tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu. Mereka datang dengan iman, mereka pulang bawa mujizat, datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, bawa mujizat, pertolongan, bawa berkat, bawa pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, dan juga berkati kebaktian nanti malam, dan sertai urapi semua yang hadir di dalamnya. Tuhan, kuasa mujizat sudah terjadi. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, Tuhan sudah melakukannya. Berkati Pak Lukas yang telah memimpin ibadah pagi ini sebagai host, berkati bersama putrinya, adik Kesia Tuhan, berikan mereka kelancaran, kemudahan, keberuntungan, kemunculan, ya Tuhan, kebaikan, kenaikan, promosi, Tuhan, berkat, kebajikan, kemurahan dari Allah mengikuti Pak Lukas sekeluarga, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam segala apa yang dia lakukan, jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melipat gandakan kuasa, berkat, dan mujizat ajaib terjadi. Juga untuk Ibu Indriani, Ibu Nina, Ibu Andri, Ibu Yeti, semuanya disertai Tuhan. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, hamba-Mu, semua kami dengan keluarga kami, diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tetap semangat ya, sama-sama Pak Lukas, ya Bu Andri, Tuhan berkati. Teman-teman, Semangat Bu Andri ya. Ya. Pelayanannya, doanya Tuhan Ya, berkati. Bu Weli sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Cinta Ibu Andri, Yani, Ibu Weli, Ibu Yeti, Pak Lukas, Johan, kita Cindy, sedih. Bu Melewati, Bu Sinta, sehat buat semua. Ya, terima kasih Bu Weli. Semangat ya. Tuhan berkati. Bu Yeti, Bu Indriani, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Sampai jam berapa tadi malam Bu Yeti? Sampai 8:30. Oh, kemarin Berangkat jam 6. sama ini keluarga ya, anak-anak. Sama teman, numpang sama teman.
Oh, luar biasa ya. Dalam Ya. perjalanan tetap ikut Zoom ya. Dia bisa dengar Amin, firman ya. ya. Oke. Ya, Tuhan berkati Bu Yeti ya. Terima Salam buat kasih, semua Pak di Sid. Ya, Surabaya, di Sidoarjo. Siapa yang di rumah di itu di David, David ya, salam buat David David. ya. Ya, Oke, juga Andri ya, salam buat Andri semuanya deh. ya, Oke. terima kasih, Semangat Bu Pak Yeti ya, Tuhan berkati Sid. semuanya. Bu Indriani, Amin. salam buat semua di rumah ya. God bless you all. Bye-bye. Bye. Ya.